Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Senang hari ini kita bisa berjumpa lagi dan saya mau katakan buat setiap kita, bangkit dan bercahayalah. Mari kita renungkan firman Tuhan lagi hari ini yang saya ambil dari kitab Ulangan pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-29. Tetapi saya akan menyoroti khusus untuk renungan hari ini dari ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan saya bacakan buat setiap kita. Naiklah ke puncak gunung Pisga dan layangkanlah pandangmu ke barat, ke utara, ke selatan dan ke timur. Dan lihatlah baik-baik sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Dan berilah perintah kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatinya. Sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini. Dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pembacaan kita hari ini mengingatkan buat setiap kita tentang perjalanan Israel, bagaimana mereka keluar dari tanah Mesir, dipimpin oleh seorang pemimpin besar yang bernama Musa. Dan di ujung perjalanan, di akhir dari pelayanan Musa, Musa harus merelakan kepemimpinan dipindahkan dari Musa kepada Yosua. Tuhan sudah melakukan perkara-perkara hebat sepanjang kepemimpinan Musa di padang belantara, di padang gurun. 40 tahun mereka berputar-putar di padang belantara. Ada banyak perkara besar Tuhan lakukan di sana. Dan sekarang waktunya mereka akan masuk ke tanah perjanjian. Dan tongkat kepemimpinan diserahkan kepada Yosua. Yosua yang akan membawa Israel masuk ke tanah perjanjian. Sebuah tanah yang limpah dengan susu dan madu. Saya pikir sebuah perjalanan yang jauh lebih mudah yang akan dihadapi oleh Yosua. Karena dia akan membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Dibandingkan dia memimpin bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir 40 tahun mereka mengembara. Dengan model orang Israel yang kata Alkitab mereka keras kepala, mereka tegar tengkuk kata firman Tuhan. Dan sekarang ada generasi baru yang akan dipimpin oleh Yosua masuk ke tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mungkin waktu Yosua menyiapkan Israel untuk masuk tanah perjanjian, ada harapan yang besar karena mereka akan masuk ke tanah yang Tuhan janjikan, tanah yang limpah dengan susu dan madu. Pertanyaannya, bagaimana seandainya Yosua dipercayakan Tuhan bukan untuk memimpin Israel masuk ke tanah perjanjian? Sama seperti pengalaman Israel waktu mereka dibawa Tuhan masuk ke tanah pembuangan di Babel. Tapi saya mau katakan begini, seorang pemimpin tidak akan dipengaruhi oleh keadaan. Seorang pemimpin yang baik tidak akan pernah dipengaruhi oleh situasinya. Entah dia akan masuk tanah perjanjian, entah dia akan membawa Israel ada di tanah pembuangan, tetapi seorang pemimpin akan tetap menjadi penjaga buat bangsanya. Saya ingat dengan nasihat dari Yeremia dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Yeremia katakan buat bangsa Israel ketika mereka ada di pembuangan. Umat Tuhan, jangan lupa berdoa buat kesejahteraan kota. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kamu. Jadi entah itu di tanah pembuangan, entah itu di tanah perjanjian, seorang pemimpin akan menjaga kawanan dombanya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya percaya tugas itu juga jadi tugas setiap kita. Berdoalah buat bangsa kita. Berdoalah buat negeri kita. Entah hari-hari ini kita sedang mengalami kesulitan yang begitu berat, tapi saya percaya sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai warga kerajaan Allah, kita punya tugas dan tanggung jawab yang sama. Berdoa buat bangsa ini sampai negeri ini dipulihkan. Saya percaya rancangan Tuhan bukan kecelakaan. Rancangan Tuhan adalah damai sejahtera buat setiap kita. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami berdoa. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang mengingatkan buat setiap kami hari ini. Kami dipanggil untuk menjadi penjaga bagi bangsa kami Tuhan. Entah kami ada di tahun-tahun yang menyenangkan, entah kami ada di tahun-tahun yang tidak menyenangkan, entah kami ada di negeri yang menyenangkan atau di negeri yang tidak menyenangkan. Kami dipanggil untuk menjadi penjaga bangsa ini. Kami mau berdoa buat bangsa kami Tuhan, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kami semuanya. Kami mau berdoa buat bangsa kami Tuhan, sampai rancangan Tuhan digenapi atas bangsa kami. Terima kasih Bapak Surgawi, taruh hati-Mu dalam hati setiap kami, supaya dengan penuh beban kami terus berdoa buat bangsa, buat keselamatan bangsa, dan pemulihan bangsa kami. Terima kasih Bapak Surgawi, Tuhan dipermuliakan dalam hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Kami terima firman. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.